Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 11 Matematika Peminatan. Kita akan membahas persamaan trigonometri part 1. Ya. Apa persamaan trigonometri itu? Ya. Anda tahu kalau dibilang persamaan linear adalah persamaan yang mengandung variabel yang nggak diketahui, biasanya X dalam pangkat 1 paling tinggi. Kalau pangkat 2 namanya persamaan kuadrat. Nah, kalau persamaan trigonometri itu variabel yang nggak diketahui, yang ingin kita hitung, itu terdapat pada sudut, sebagai sudut dari suatu perbandingan trigonometri. Ya, jadi bentuk dasarnya seperti ini. Sin X sama dengan sin A. Sin A ini diketahui, A diketahui. Kita ditanya X berapa yang memenuhi. Kemudian cos X sama dengan cos A. Ini persamaan dasarnya. Tangan X sama dengan tangan A. Berapa X-nya? Ya. Nah, kalau bentuknya bukan bentuk dasar, maka bentuk itu harus dirubah ke bentuk dasar. Ya. Jadi nanti Anda akan menjumpai sin X sama dengan 0,5. Nah, ini kan bukan bentuk dasar 0,5 kan? Nanti kita rubah 0,5 ini sin berapa? Sin 30. Jadi nanti bentuknya jadi sin X sama dengan sin 30. Baru nanti kita bisa hitung X-nya. Ya. Bisa juga nanti sin 4T dikurang 3 cos 4T sama dengan 0. Ini bentuknya bukan bentuk dasar. Maka kita akan manipulasi, ya, baik secara aljabar ataupun secara trigonometri. Oke, pertama kita akan review materi trigonometri Anda di kelas 10. Ya. Nah, bahan yang kita ambil acuannya adalah buku saya, ya, tulisan saya. Jadi semua yang saya tampilkan di sini adalah tulisan saya. Ini adalah matematika untuk siswa SMA peminatan, ya. Jilid 2 untuk kelas 11. Ini sudah lolos penilaian. Anda lihat di sini ada penilaian Depdikbud, ya. Gitu. Jadi buku ini sangat bagus. Pertama karena dia tebal. Tebal itu bukan ditebal-tebalkan, maksudnya lengkap. Baik teori maupun contoh soalnya, tidak ada yang terlewat, sehingga memudahkan siswa yang ingin belajar secara mandiri dengan sedikit mungkin bantuan guru. Dan saya sekarang membantu Anda supaya Anda betul-betul paham dengan buku ini. Itulah ciri buku saya. Jadi nanti kalau Anda bandingkan dengan buku yang lain yang lolos penilaian mungkin tipis, ya tentu berbeda, ya. Tipis itu biasanya dia hanya langsung straight to the point, ya. Dan mungkin contoh soalnya juga tidak lengkap, ya, hanya mewakili, ya. Nah, kalau saya lengkap, ya, itu perbandingannya, ya. Jadi kita review dulu matematika wajib Anda di kelas 10, ya. Pertama saya langsung ambil soal dari halaman 6. Jadi kalau Anda buka di sini halaman 6, ya. Kalau Anda buka di sini halaman 6. Nah, ini ada halaman 6, ya. Di sini ada soal-soal review materi trigonometri dari buku matematika kelas 10, ya. Bisa matematika wajib. Ini ini matematika wajib, ya, bukan matematika peminatan. Ini peminatan. Ya, ini matematika peminatan. Tapi review ini dari buku matematika wajib. Karena di matematika wajib lah Anda diajar trigonometri. Di matematika peminatan kelas 10 tidak. Ya, Anda masih ingat di kelas 10 Anda diajar vektor, terus pertidaksamaan eksponen, pertidaksamaan logaritma, ya, jadi beda. Jadi Anda review dulu, Anda yang pelajari, ya. Di sini di buku ini ada halaman 6 nomor 1. Jika diketahui sin X sama dengan 4/5 dengan X di kuadran 1, tentukanlah kemungkinan dari perbandingan trigonometri lainnya. Perbandingan trigonometri lainnya itu, ya, Anda sudah tahu, selain sin pasti ada cos, ya. Ada tangen. Kemudian ada kebalikan dari cos, sekan. Kemungkinan kebalikan dari sinus, kosekan. Terus kebalikan dari tangen, kotangen. Ya, jadi ada 6 sebetulnya perbandingan trigonometri. Yang 1 diketahui, yang 5 ditanya. Tapi dari 6 perbandingan trigonometri tersebut mereka 3 pasang, ya. Tangen pasangan dengan kotangen saling berkebalikan. Kosinus berpasangan dengan sekan saling berkebalikan, dan sinus berpasangan dengan kosekan.
saling berkebalikan. Jadi kita cukup mewakili dengan sin, cos, dan tangen. 3 lagi bisa kita cari dari kebalikan. Ada 2 cara penyelesaian. Keduanya dibahas di buku ini. Ya. Cara pertama itu pakai perbandingan trigonometri. Ya. Nah, itu pelajari aja sendiri ya. Jadi sin X sama dengan 4/5, X-nya di kuadran 1 berarti sudutnya antara 0 sampai 45, nanti dia kasih segitiga siku-siku kan. Sisi di depan sudut 4, hipotenusa 5 dan seterusnya. Itu namanya pakai perbandingan trigonometri. Di sini kita akan kembangkan pakai rumus identitas dasar. Apa itu rumus identitas dasar? Yang pertama adalah rumus Pitagoras. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Yang artinya, kalau sin diketahui, maka cos bisa dihitung. Kalau cos diketahui, sin bisa dihitung. Kemudian kalau sin bisa dihitung, cos bisa dihitung, tangen bisa dihitung. Ya, dengan rumus perbandingan ini ya. Tangennya adalah sin per cos. Kotangen adalah, nah kalau ini sin, cos, tangen udah tahu ya, kotangen tinggal kebalikan tangen. Sekan kebalikan cos, kosekan kebalikan sin. Ya, inilah namanya identitas dasar ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 identitas dasar. 6 sebetulnya ya. Yang menghubungkan sekan dengan tangen ya. Oke. Kita ke kerjakan ya. Kita kerjakan. Oke. Sebelum kita kerjakan, Anda ingat juga di kelas 10 wajib ya, bahwa tanda plus di tiap kuadran itu adalah all sinta cos. Jadi di kuadran 1 semuanya positif. Di kuadran 2 hanya sinus yang positif. Cos dan tangen negatif. Di kuadran 3 hanya tangen yang positif. Sin dan cos negatif. Di kuadran 4 hanya cos yang positif. Sin dan tangen negatif. Ya. Anda sudah tahu apa itu kuadran 1 ya. Jadi kalau kita punya seperti ini, ini kuadran 1 namanya ya. Sudut 0 dihitung dari sini. Maka kuadran 1 itu kalau kita misalnya sudut A, maka sudut A itu antara 0 sampai 90. Itu kuadran 1. Oke, samakan aja nggak apa-apa. Jadi sudut di sini itu kuadran 1 ya. Di sini 0, di sini 90. Ya. Kuadran 1. Ini all positif. Kuadran 2 yang ini. Ya, Anda sudah tahu. Jadi misalnya kita buat garis seperti ini. Nah, ini kuadran 2 ini. Nah, sudutnya lebih besar dari 90. Tapi lebih kecil dari 180. Ya. Jadi sudutnya lebih besar dari 90. Tapi lebih kecil dari 180. Itu kuadran 2. Kuadran 3. Kalau kita bikin lagi gini. Nah, kuadran 3. Ini kan. Nah, sudutnya lebih besar dari 180. Karena ini 180 kan. Lebih besar dari 180 tapi lebih kecil dari 270. Jadi kalau ini kuadran 3, maka kuadran 3 itu adalah 180 sampai 270. Ya. Kemudian kalau kita bikin di sini, maka ini begini kan. Nah, sudutnya lebih besar dari 270 tapi lebih kecil dari 360 gitu. Itu sudut positif. Atau dibikin sudut negatif. Nah, ini kalau arahnya begini kan negatif. Ini arahnya ke berlawanan arah jarum jam positif. Itulah sebabnya saya di fisika selalu mengambil arah berlawanan jarum jam positif. Ngikutin matematik ini. Kalau searah jarum jam min. Ya. Jadi ini A ini bisa juga negatif. Ya, mulai dari sudut paling besar 0 derajat tentu. Paling kecil min 90. Nah, ini kuadran 4 juga. Ya, yaitu antara min 90 dan 0. Ya. Oke, itu arti kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Di kuadran 1 ini semuanya positif, sin, cos, tangen positif. Di kuadran 2 hanya sinus yang positif. Kosinus sama tangen negatif. Di kuadran 3 hanya tangen yang positif. Sin dan cos negatif. Di kuadran 4 hanya cos yang positif. Sin dan tangen negatif. Nah, itu ya. Kemudian diketahui sin X, X di kuadran 1. Berarti di sini kan? Di sini. Berarti semuanya positif ya. Nah, sekarang kita hitung cos. Cos X itu
dari rumus sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1 tadi, ya dari sini. Dari rumus ini, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Ini bisa kita rubah menjadi cos kuadrat X sama dengan sin kuadrat X, kita pindah ke sana ya, ke kanan ya. Cos kuadrat X 1 dikurangi sin kuadrat X. Begini ya. Nah, bisa kita rubah seperti ini. Kemudian kalau mau ngitung cos X ya diakarkan ya. Jadi seperti ini diakarkan. Tapi kalau diakarkan kan plus min. Artinya cos bisa bernilai positif, cos juga bisa bernilai negatif. Nah, di sini dibilang kuadran 1. Ya kan? Berarti diambil yang positif. Nah, diambil yang positif. Karena kuadran 1. Jadi kita mulai hitung cos X. Jadi cos X sama dengan plus akar 1 kurang sin X-nya 4/5. 4/5 kuadrat. Oke? Nah, Anda sudah tahu ini triple Pythagoras, hasilnya nanti 3/5. Nah, dapat ya. Cos alpha dapat. Sekarang kita tinggal ngitung tangen. Tangen. Nah, tangen itu bisa dihitung kalau sin sudah ketemu, cos sudah ketemu. Ya tinggal pakai perbandingan kan. Tangen adalah sin X per cos X. Kan perbandingan aja. Sama dengan sinnya 4/5, cosnya 3/5. Maka yang 5 ini bisa dicoret. Jadi hasilnya 4/3. Nah, inilah tangen X. Ini cosinus X. Nah, ya. Jadi ini sin diketahui, cos sudah dihitung, tangen sudah dihitung. Ya, yang 3 lagi kebalikannya ya. Tinggal dihitung aja kebalikannya. Misalnya kotan X. Nah, ya, menurut identitas dasar ini adalah sepertangen X. Jadi Anda tinggal balik 4/3 ini, hasilnya 3/4. Kan begitu. Kemudian sekan. Ya. Sekan itu kebalikan cos. Ya. Ya. Kebalikan cos, tinggal cosnya aja dibalik 3/5 jadi 5/3. Nah. Kemudian habis sekan, kosekan. Kosekan itu kebalikan sin. Ya. Jadi tinggal sinus dibalik. Sinusnya berapa? 4/5 jadinya 5/4. Nah, seperti ini. Semuanya positif karena di kuadran 1. Ya, beginilah caranya mengerjakan menentukan perbandingan trigonometri lain kalau salah satu perbandingan trigonometri diketahui ya, dan sudutnya diketahui dalam kuadran berapa dengan menggunakan identitas dasar ya. Identitas dasar tadi ada 5, sebetulnya ada 6 tapi sementara 5 ini aja ya. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama 1. Dari sini kita bisa ngitung sin atau cos dan sebagainya. Oke. Kita lanjut sekarang ke review nomor 2. Review nomor 2. Ya. Masih dari buku ini, ya, masih dari buku ini, ya. Nomor 1A, ya, nomor 1A saja, yang A saja. Hitunglah cos 120 derajat ditambah sin 210 derajat per tangen 120 derajat per kosek 45 derajat, ya. Oke, jadi kita hitung satu-satu ya. Dan lihat di kuadran berapa dia. Ya. Nah, ini rumusnya ini. Kalau kuadran pertama sudutnya A. Kuadran kedua ini akan berubah jadi 180 kurang A. Tapi hanya sinus yang positif. Cos dan tangen negatif. Kalau di kuadran 3 akan jadi 180 plus A. Hanya tangen yang positif. Sinus negatif, kosinus negatif. Kalau di kuadran 4 bisa sudut min, bisa juga 360 kurang A. Hanya cos yang positif. Sinus negatif, tangen negatif. Seperti itu ya. Jadi 120 ini di kuadran 2 ya. Di kuadran 2 di sini.
Jadi dia akan sama dengan 180 kurang A. Tapi untuk sinus dia kosinus dia negatif. Nah, jadi ini akan sama dengan min cos. Nah, ya, kalau dijumlah 180, ya kan? 120, ya, 180 kurang A kan? 180 kurang 120, ya kan? Jadi begini rumusnya kan? 180 kurang 120. Nah, kan sama dengan min cos 60. Cos 60 setengah, jadi ini min setengah. Nah, nanti masukkan ke sini min setengah. Sekarang tangen 120. Ya, sama ini di kuadran 2 kan? Ya, di kuadran 2 yang positif hanya sinus. Ini tangen negatif. Jadi negatif tangen 60 juga, ya. Negatif tangen 60. Ya. Tangen 60 itu akar 3. Nah, nanti masukkan di sini min akar 3 kan? Sin 210. Nah, 210 itu di kuadran berapa? 3 ya. Di sini dia. Di sini dia. 180 tambah berapa? Sama dengan 210. Ya kan? 210 kan? 180 tambah berapa sama dengan 210? 30. Tangen positif kalau sinus negatif. Nah, begini. Jadi ini sama dengan min sin 180 tambah berapa? Tambah 30 kan? Jadi dia akan sama dengan min sin 30. Sin 30 itu setengah. Nah, dapat. Kemudian kosek 45. Nah, ini kuadran 1 plus. Kebalikan dari kosek itu kebalikan dari sin ya. Nah, jadi 1 per sin 45 itu setengah akar 2. Jadi sama dengan ini naik ke atas ya, ini naik ke atas. 2 per akar 2. 2 per akar 2 itu ya akar 2. Nah, sudah dapat. Semuanya sudah dapat. Cos 120 min setengah. Sin 210 min setengah. Tangen 120 derajat min akar 3. Kosek 45 derajat akar 2. Tinggal dimasukkan. Ya kan? Dimasukkan ya. Dimasukkan sekarang ya. Oke, jadi ini di sini ya dimasukkan. Cos 120 atau saya tulis lagi lah. Cos 120 ditambah sin 210 dibagi tangen 120 kurang kosek 45 derajat sama dengan min setengah, ini min setengah tambah sin 210 juga min setengah per tangen 120 min akar 3 min kosek 45 akar 2. Nah, begini ya, sama dengan min setengah berarti min 1. Ini minnya saya keluarkan ya. Hasilnya akar 3 ditambah akar 2. Sekarang dicoret lagi, dihitung lagi, min dengan min hilang. Jadi 1 per akar 3 tambah akar 2. Oke. Nah, sekarang gimana ngitungnya? Biasa, di penyebut tidak boleh ada akar. Akarnya bentuk seperti kawan, A plus B. Jadi harus dikalikan dengan A min B. Akar 3 min akar 2. Cuman kalau di penyebut dikali akar 3 min akar 2, maka pembilang juga harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Kan begitu, gitu. Kemudian ini menjadi 3 kurang 2. Ya kan gitu bentuk kawan. Ini menjadi 3 kurang 2. Ya. Kenapa? A plus B kali A min B. A kuadrat. Akar 3 kuadrat 3. Dikurang B kuadrat 2. Maka di sini sudah nggak ada bentuk akar. Hilang. Bentuk akar pindah di pembilang. Akar 3 min akar 2. Nah, sama dengan akar 3 min akar 2. 3 dikurang 2, 1. Jadi akhirnya kita dapat hasilnya akar 3 kurang akar 2. Seperti ini ya.
kita lanjut ke review nomor 3. Kalau di nomor sebelumnya kita hanya bicara kuadran 1 kan. Ya, di kuadran 1 ya. Yang contoh sebelumnya itu kita cerita di kuadran 1. Ya. Ya, sinus X diketahui. Tapi di kuadran 1. Nah, kali ini kita cos tapi di kuadrannya bukan kuadran 1, makanya min kan. Di sini dibilang theta ada di 180 sampai 270. Berarti kuadran 3 ya. Berarti ini kuadran 3. Ya, makanya kuadran 3 kan. Nah, tentukan nilai dari kelima perbandingan trigonometri lainnya. Ya, toh, dengan menggunakan identitas dasar. Ya, jadi sama dengan contoh sebelumnya, karena itu saya hanya menghitung salah satu sampai dengan 2 aja, yang lain kebalikan ya. Jadi Anda sudah tahu bahwa kalau di kuadran 3 itu yang ini hanya only tangan ya, hanya tangan yang positif. Ya. Sin akan negatif, cos juga akan negatif. Nah, itu yang penting ya. Makanya cos di sini diketahui negatif kan. Nah, sekarang kita hitung sin pakai rumus Pythagoras kan. Sin sama dengan akar, kan begitu ya. 1 ya min cos kuadrat theta ya, plus min. Nah, kali ini sinus harus negatif. Jadi yang kita pilih yang negatif. Ya, jadi tinggal min akar 1 min ini dikuadratin, min 4/5 dikuadratkan. Ya, maka hasil yang di dalam ini 3/5, jadi min 3/5. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian kita hitung tangen. Itu adalah sin per cos. Ya, dan hasilnya harus tangen harus positif. Nah, lihat ya, tangen harus positif. Oke, kita lihat aja. Sin theta min 3/5. Nah, min 3/5. Cos theta min 4/5. Positif kan? Min bagi min positif. Ya, kan positif kan? 3/4. Karena ini bisa dicoret. Ya, seperti itu. Oke, nanti Anda cari habis ini kosekan theta. Sekan theta. Sekan theta tinggal ini dibalik. Jadi min 5/4. Kosekan theta tinggal membalik sin theta. Ya kan? Kosekan theta tinggal membalik ini, min 5/3. Oke? Jadi tidak terlalu perlu ya. Oke, sekarang baru kita, jadi itu selesai sudah review kita untuk mengingat kembali tentang trigonometri. Barulah sekarang kita akan masuk ke pelajaran kelas 11. Persamaan dasar trigonometri, ya. Diambil dari buku ini juga, ya. Anda sudah tahu bahwa bentuk dasar ya, persamaan. Jadi kita mulai dari bentuk dasar, ya. Trigonometri adalah sin X sama dengan sin A, cos X di kiri, cos A di kanan. Tangan X di kiri, tangan A di kanan. Sudut A diketahui ya. Kita diminta menghitung sudut X. Ya. Nah, penyelesaiannya ada 2. Yang pertama cara grafik, silahkan dipelajari dari halaman 810 di buku ini. Yang kedua cara aljabar. Saya akan menggunakan cara aljabar. Ya. Nah, cara aljabar ya. Menggunakan rumus persamaan dasar trigonometri. Nah, persamaan dasarnya seperti ini. Ya. Sin X, kalau ada nanti bentuk sin X sama dengan sin A. Maka X-nya ini, Anda sudah tahu, dia positif di kuadran 1 dan kuadran 2. Kuadran 1 adalah A, kuadran 2 adalah pi kurang A. Ya, kuadran 2, pi kurang A. Ditambah, ini periodenya, Anda sudah belajar di kelas 10, bahwa kalau dia berulang dengan 2 pi, N itu bilangan bulat ya. Bisa negatif, bisa 0, bisa positif. Yang penting bilangan bulat. Atau, ini tanda atau ya, atau X sama dengan pi min A ditambah N kali 2 pi. Kalau cos X sama dengan cos A, maka X-nya juga ada 2 kan? Kalau positif, 1 di kuadran 1. Di kuadran 1 ya sama dengan sinus tadi. A plus N kali 2 pi. Yang kedua di kuadran 4. Nah, di kuadran 4 min. Ya, min A plus N kali 2 pi. Kalau tangen gimana? Tangan X sama dengan tangan A. Maka X-nya sama dengan A plus N, tapi periodenya pi. Ya, Anda belajar di kelas 10, periode dari fungsi tangen itu adalah pi atau 180 derajat. Nah, keterangan pi itu kita pakai kalau radian.
Kalau dia dalam derajat, kita ganti dengan 180. Kalau dalam derajat. 2pi itu radian, bisa kita ganti dengan 360. Jadi ini bisa kita ganti dengan 360, ini 360, ya ini 180, ini 180. Kemudian n adalah bilang bulat. Ya. Jadi dia dari min tak hingga min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2. Biasanya kita akan coba 0 dulu untuk melihat selangnya cukup apa enggak. Ya. Nah, mari kita lihat di contoh soal. Contoh soal itu diambil dari sini. Ya, kalau Anda lihat halaman 11 nanti, ya. Halaman 11 nanti, ya, matematika wajib ini. Ya, contoh soal 1-2. A, B, C, tapi yang A ini derajat, yang ini radian. Kita ambil yang radian ya. Jadi kita akan kerjakan yang kanan saja. Yang B, cos X cos 105 derajat, cos X cos 2pi per 5. Ini radian, ini derajat. Kita ambil yang derajat saja. Ini nggak usah, nanti dibuat Anda aja. Yang C juga kita ambil yang radian saja. Jadi kita akan kerjakan 1, 2, 3. Yang ini buat latihan Anda ya. Oke. Kita mulai dari sinus X sama dengan sinus pi per 5. Ya. Oke. Sin X sama dengan sin pi per 5. Ya. Untuk X, ini Anda lihat ya. Ini selang untuk radian, 0 sampai 2pi. Ini selang untuk derajat. Nah, karena di sini adalah radian, maka X-nya itu harus lebih besar 0, lebih kecil 2pi. Oke. Dari sini kita dapat apa? Tadi, ya. Saya tulis lagi rumusnya ya. Di sini tadi ya rumusnya ya. Sin X sama dengan sin A. Kan gitu. Jadi ini A-nya. A-nya itu ini. Maka yang pertama apa? X-nya di kuadran 1 kan? A tambah periodenya N kali 2pi. Ya. Kemudian dia kapan sinus positif di kuadran 2? Kalau di kuadran 2 itu 180 kurang A. Atau pi. 180 itu kan pi kalau radian. Pi kurang A ditambah N kali 2pi. Nah, seperti ini. Ya kan? Ya, seperti ini. Oke. Nah, di sini A-nya pi per 5. Jadi kita akan dapat X-nya sama dengan A-nya diganti pi per 5 ya. Pi per 5 ditambah N kali 2pi. Nah, itu yang pertama ya. Yang pertama. Yang kedua, X-nya sama dengan pi dikurangi pi per 5. Pi dikurangi pi per 5 itu 4pi per 5. 4pi per 5 ditambah N kali 2pi. Nah, sekarang kita akan cari solusi pertama yang ada di 0 sampai 2pi. Kemudian yang kedua, solusinya yang ada di 0 dan 2pi. Oke, kita coba. Ya. Oke, kita coba. Yang pertama ya. X sama dengan pi per 5 ditambah N kali 2pi. Batasnya itu adalah 0 sampai dengan 2pi. Oke, kita coba dulu N-nya 0 ya. Kalau N-nya 0 kan ini 0. Ya, hasilnya pi per 5. Ya kan? X sama dengan pi per 5. Atau masukkan aja ya. Tambah 0 kali 2pi sama dengan pi per 5. Nah, pi per 5 itu adakah di dalam daerah 0 sampai dengan 2pi? Ada. Jadi betul ya. Jawaban, solusi. Sekarang kalau kita bikin N-nya 1. Bagaimana? X-nya sama dengan pi per 5 ditambah N-nya ganti 1. 1 kali 2pi. Nah, ini lebih besar dari 2pi. Jadi tidak memenuhi. Nah, jadi nggak perlu kita teruskan. N sama dengan 2, N sama dengan 3 nggak perlu lagi. Ya kan? Nah, satu lagi kita coba N-nya min 1. Nah, coba N-nya min 1. N-nya ganti min 1 ya. Jadi X-nya sama dengan pi per 5 ditambah kurang 1 kali 2pi. Nah, kalau kita hitung nanti minus ya. Minus, lebih kecil dari 0. Juga tidak memenuhi. Karena dia harus paling kecil 0. Sampai dengan 2pi.
Jadi hanya satu solusi kita dapat ya. Dari pertama ini kita hanya dapat satu solusi, yaitu pi per 5. Sekarang dari yang kedua. Yang kedua ini, ya. X sama dengan kuadran 2 ya. 4pi per 5 ditambah n kali 2pi. Kita coba dulu n-nya 0 selalu ya. Maka kita dapat x-nya sama dengan 4pi per 5 ya. 4pi per 5 ada nggak di antara 0 sampai dengan 2pi? Betul, ada. Jadi ini solusi. Sekarang kalau n-nya sama dengan 1, x-nya akan sama dengan 4pi per 5 ditambah 1 kali 2pi. Pasti lebih besar dari 2pi. Maka tidak memenuhi. Karena kita dibatasi dari 0 sampai 2pi. Kecuali kalau misalnya dibatasi 0 sampai 3pi. Nah, kalau sampai 3pi ini masuk. Ya. Tapi kan kita hanya sampai 2pi dulu. Nah, nanti negatif juga gitu. Kita masukkan min 1. Nah, n-nya kita ganti min 1. Jadi x-nya 4pi per 5 ditambah min 1 kali 2pi. Maka hasilnya negatif ini. Tidak memenuhi juga. Gitu ya, tidak memenuhi juga. Dengan demikian solusi kita hanya ada 2 kan? Ya, atau kita sebut himpunan penyelesaian ya. Ya. Ini yang ditanyakan himpunan penyelesaian. Tentukan himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya hanya ada 2. Pi per 5 dan 4pi per 5. Pi per 5 dan 4pi per 5. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Ya. Itu untuk sinus. Ya. Oke, kita lanjut ke yang B. Cos X sama dengan cos 105. X-nya antara 0 sampai 360 ya. Boleh 0, boleh 360. Ya. Ini artinya itu boleh. Ya. Kalau nggak boleh dia kurung biasa. Oke. Anda sudah tahu kan untuk cos yang pertama di kuadran 1. Kalau di kuadran 1 sudutnya 105. Jadi 105 ditambah n kali 360. Kali ini dalam derajat ya. Dalam derajat jadi 2pi diganti 360. Terus yang kedua di kuadran 4. Kalau di kuadran 4 itu minus. Ya, 105 derajat plus n kali 360. Nah, ini. Kemudian kita buat dulu yang ini. Ya, kalau n-nya 0, x-nya berapa? Kalau n-nya 0 ya. Maka ini x-nya adalah 105 ditambah 0 kali 360 ya. Jadi 105. Oke, 105 ada di antara 0 sampai 360. Oke, betul. Nah, kalau Anda coba n sama dengan 1 nanti, 105 tambah 1 kali 360. Ini tidak memenuhi. Karena lebih besar dari 360. Ya, nanti akan ketemu lebih besar dari 360. Kemudian kalau Anda coba n-1, min 360 negatif, tidak memenuhi juga. Karena lebih kecil dari 0 derajat. Ya, ini harus lebih besar dari 0 derajat. Jadi jawabannya hanya 105. Sekarang yang kedua. Kalau Anda coba n-nya 0, x-nya berapa? N-nya 0. Min 105. Tidak memenuhi. Ya. Tidak memenuhi. Karena lebih kecil 0. Padahal dia harus lebih besar 0 kan? Oke, sekarang n1. Kalau n-nya 1, x sama dengan min 105 derajat ditambah 1 kali 360. 1 kali 360. Nah, ini akan sama dengan 255 ya. Nah, memenuhi. Karena dia antara 0 sampai 360. Nah, kalau Anda masukkan n-nya 2, nanti n-nya 2, ini jadi 720. Pasti lebih besar dari 360, tidak memenuhi. Karena lebih besar dari 360 derajat. Ya. Jadi dengan demikian maka himpunan penyelesaiannya hanya ada 2. Ya. Yang pertama adalah 105. Kemudian yang kedua adalah 255. Nah, ini. Ya, ini untuk soal B. Sekarang kita ke soal yang ketiga. Ya, ini. Ya, yang ketiga ini C.
Tapi yang tangan X sama dengan tangan pi per 7. Maka X-nya kan tadi apa? Ini A-nya ya. X-nya itu apa? Hanya satu ya. A plus N, tapi periodenya bukan 2pi tapi pi. Ya. Nah kali ini kita pakai pi karena ini radian. Radian ya, bukan derajat. Kalau ini kan derajat. Oke. Sekarang kita coba ya, ganti A-nya pi per 7 berarti kan? Berarti diganti A-nya pi per 7. Pi per 7 ditambah N kali pi. Oke, kita coba N0 dulu. Kalau kita coba N0, X sama dengan pi per 7. Ya, betul. Ya, karena ada di lebih kecil dari 2pi dan lebih besar dari 0. Sekarang kalau kita bikin N-nya 1, maka X-nya sama dengan pi per 7 ditambah N-nya 1 ya. 1 kali pi. 1 kali pi. Hasilnya 8pi per 7 ya. Atau 1/7 pi. Ya, 1/7 pi. Ya, atau ada yang tulis 8/7 pi. Nah, maksudnya kita ini masih lebih kecil dari 2 tuh. Kan batasnya sampai 2. Jadi masuk akal ini. Nah, kalau nanti coba N-nya sama dengan 2, dia akan tidak memenuhi. Kenapa? Karena kalau masukkan N sama dengan 2, di sini 2pi. 2pi tambah pi per 7 pasti lebih besar dari 2pi. Ya, tidak memenuhi karena lebih besar dari 2pi. Kalau Anda masukkan N-nya min 1, ya kalau N sama dengan 3 nggak perlu. Kalau 2 sudah tidak memenuhi apalagi 3. Min 1, kalau Anda masukkan min 1. Min 1. Pi per 7 min pi. Negatif. Tidak memenuhi juga karena lebih kecil 0. Ya, silakan dikerjakan sendiri gitu ya. Jadi Anda akan dapat ya. Jadi N sama dengan 2 tidak memenuhi karena kalau kita masukkan N-nya 2, dia lebih besar dari 2pi. N sama dengan min 1, kalau kita masukkan min 1, dia akan negatif. Tidak memenuhi juga. Ya. Ya, kira-kira beginilah part 1 ya. Part 1 bagian, nanti kita akan lanjutkan lagi dengan part 2 dengan contoh soal yang lebih menarik. Terima kasih. Kalau Anda suka dengan video kami, silakan di-subscribe, like, dan komen supaya Anda tidak tertinggal untuk mendapatkan pelayanan kami menyediakan video-video pembelajaran yang memudahkan Anda belajar matematik, fisika, kimia, dan kami harapkan Anda sukses maestro dalam bidang matematik, fisika, kimia, dan sukses di masa depan. Terima kasih. Salam dari saya, Martin Kanginan. Tetap semangat belajar mandiri dari rumah.